Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah fakta sejarah yang, sumpah, ini keren banget dan mungkin nggak pernah kalian dapetin di buku sekolah. Kita bakal ngebongkar sebuah jaringan komunikasi bawah tanah, sebuah sistem rahasia para ulama Nusantara ratusan tahun yang lalu yang ternyata dipakai buat ngelawan penjajah. Ini bener-bener kisah epik dari para cendekiawan kita. Coba deh, kalau kita bayangin ulama di masa lalu, yang kepikiran pasti sosok yang cuma duduk anteng ngajar kitab di pesantren kan? Tapi kalian tahu nggak sih, mereka ini sebenarnya adalah masterminds, benar-benar otak di balik sebuah jaringan perlawanan global yang super rapi dan terkoordinasi. Bayangin aja, mereka bisa ngendaliin pergerakan antar benua cuma modal kapal kayu, tinta sama kertas, jauh banget sebelum ada internet atau aplikasi chatting loh. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngelacak operasi klandestin ini dari mulai jaringan bawah tanahnya, perlawanan maritim Syekh Yusuf, pesan rahasia dari Mekah, perang Sabil, sampai puncaknya nanti di resolusi jihad 1945. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, jaringan bawah tanah, dan gimana jalur haji pada masa itu berubah fungsi jadi semacam server yang super aman. Gini logikanya. Coba kalian bayangin rute perjalanan ibadah haji zaman dulu itu sebagai sebuah infrastruktur internet yang udah dienkripsi secara aman. Mekanismenya tuh sistematis banget. Pertama, Mekah itu ibarat pusat kendali operasinya. Para ulama Nusantara yang lagi di sana merhatiin tuh gimana kerajaan-kerajaan di sini mulai runtuh gara-gara ekspansi Eropa. Terus, langkah kedua, mereka ngerumusin fatwa dan diselipin lewat para jemaah haji yang mau pulang ke tanah air. Di langkah ketiga, boom, pesan itu nyampe dengan selamat dan langsung memicu perlawanan. Mereka benar-benar sukses nge-bypass pengawasan Eropa sepenuhnya. Lanjut ke bagian kedua, perlawanan maritim Syekh Yusuf. Momen di mana titik simpul pertama dari jaringan rahasia ini mulai dibangun. Kita flashback dikit ke tahun 1667 ya, pas Kesultanan Goa jatuh, Syekh Yusuf Al-Makassari itu nggak nyerah. Beliau malah pindah basis ke Banten dan mulai ngebangun simpul komunikasi rahasia. Sering banget nih orang salah paham, ngira kalau ilmu tasawuf itu sekedar uzlah pasif, alias narik diri aja dari urusan dunia. Tapi Syekh Yusuf ngebuktiin kalau itu keliru besar. Lewat karya-karyanya, beliau nekanin kalau ngelawan kolonialisme itu justru bentuk penghambaan tertinggi ke Allah. Jadi, tasawuf itu dipakai jadi fondasi politik yang luar biasa kuat, bukan alasan buat lari dari kenyataan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pesan rahasia dari Mekah. Di sini nih ada kejadian yang mirip banget sama kasus kebocoran data VOC. Masuk ke abad 18, jaringan ini ternyata makin canggih di tangan Syekh Abdus Samad Al-Palimbani. Dari Mekah, beliau rajin banget ngirim surat-surat politik ke Nusantara. Dengerin dia pesannya buat Sri Sultan Hamengkubuwono ini. Syekh Al-Palimbani dengan cerdas banget ngegabungin bahasa spiritual sama legitimasi politik. Beliau negasin kalau mempertahankan tanah air dari penjajah itu bukan sekedar urusan rebutan takhta, tapi tiket langsung buat masuk surga. Ini benar-benar fusi yang luar biasa antara agama dan bibit nasionalisme. Tapi ya namanya juga operasi underground, pasti ada aja risiko ketahuan kan? Nah, di tahun 1772, VOC mulai nyium pergerakan ini. Mereka akhirnya nyegat, nyita, terus ngehancurin surat-surat rahasia Syekh Al-Palimbani di Semarang. Bisa dibilang, ini tuh insiden data breach atau kebocoran data versi kolonial abad 18. Tapi tahu nggak yang keren? Walaupun dokumen fisiknya udah dihancurin, ide dan semangat perlawanannya tuh udah terlanjur viral di masyarakat, yang nantinya bakal jadi pemicu meledaknya Perang Diponegoro. Masuk ke bagian keempat, Perang Sabil dan Fatwa. Di tahap inilah, ulama mulai beralih menggunakan taktik perang psikologis. Loncat ke abad 19 di Aceh. Waktu itu, pas para bangsawan lokal mulai kompromi dan goyah, ulama-ulama kaya Tungku Cik di Tiro langsung ngambil alih kendali. Instrumen utama mereka, sastra. Hikayat Perang Sabi ini bukan puisi biasa buat hiburan ya. Sastra religius ini tuh rutin banget dibacain di Munasa sebelum pasukan berangkat tempur. Tujuannya benar-benar terarah. Ngubah secara psikologis rasa takut mati jadi sebuah kerinduan buat mati syahid. Mereka berhasil nge-framing perang ini bukan sekedar politik, tapi murni pembelaan terhadap iman. Dan taktik ini nggak berhenti di situ. Di tahun 1908, ada momen krusial banget di Minangkabau. Bayangin, Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi yang lagi berpusat di Masjidil Haram Mekah, ngeluarin fatwa keras tentang sistem pajak kolonial. Dan kalian tahu efeknya? Fatwa dari jarak ribuan kilometer itu sukses memicu pemberontakan dan boikot pajak massal di Manggopo dan Kamang. Wah, ini sih benar-benar ngebuktiin kekuatan sebuah pesan yang bisa membelah samudra. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, Resolusi Jihad 1945. Ini adalah grand finale atau puncak perjuangan dari jaringan klandestin tersebut.
Ini dia klimaksnya. Setelah berabad-abad ngebangun operasi rahasia, semuanya memuncak pas kemerdekaan Indonesia diancam lagi sama Sekutu dan Nica. Tepat di tanggal 22 Oktober 1945, KH Hashim Asy'ari ngeluarin resolusi jihad yang legendaris banget. Resolusi ini dengan tegas bilang kalau bela negara itu fardu ain, alias kewajiban mutlak tiap individu. Ini bukti otentik kalau tradisi perlawanan mereka itu nggak pernah putus. Mempertahankan tanah air itu berarti membela agama, dan gugur demi bangsa adalah mati syahid. Kalau kita tarik benang merahnya dari timeline ini, mind-blowing banget sih. Dari Syekh Yusuf di tahun 1667, surat rahasia yang dicegat di 1772, lanjut ke Perang Aceh di akhir abad 19, terus fatwa di Minangkabau 1908, sampai akhirnya resolusi jihad di 1945. Kelihatan banget kan polanya? Ini ngebuktiin kalau ulama Nusantara kita udah berhasil ngerajut rantai perlawanan yang super solid, berkelanjutan dan nggak pernah patah selama hampir 300 tahun. Mungkin ada dari kalian yang mikir, masa sih ini jangan-jangan cuma mitos sejarah aja. Eits, tenang aja, narasi epik ini didokumentasikan dengan sangat teliti dan diakui sama akademisi kelas dunia loh. Ada M. Cherry Cleves, terus Azumardi Azra soal jaringan Timur Tengah, sampai Peter Carey yang pakar banget soal era Diponegoro. Jadi, ini benar-benar fakta yang kuat secara akademis, bukan sekedar cerita dongeng semata. Nah, buat nutup pembahasan kita kali ini, coba deh kalian renungin. Kalau ulama-ulama kita di zaman dulu aja bisa ngebangun jaringan perlawanan antar benua yang begitu kokoh, cuma bermodal keberanian, tinta, dan kapal kayu, pertanyaannya, di era digital sekarang ini, jaringan dan warisan sehebat apa nih yang bakal kalian bangun buat umat? Oke, sampai di sini dulu bedah sejarah kita hari ini. Terima kasih udah nemenin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.